Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan siang hari ini, yaitu sosialisasi dengan tema pengibasan dan praktik baik 7 BK hebat dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran dari beliau. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu Guru, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, acara 4 acara inti, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara dari awal sampai akhir bisa diberikan kelancaran. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk bisa duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SMA Budayu kepada Bapak Dr. Agus Rahudin Amain. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billah. Maafun terbaik yang nanti. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Taala yang telah melimpahkan taufik rahmat hidayah kepada kita semua. Salam yang kita sampaikan pada cucunya yang sebab yang kita nantikan sebabnya dari kiamat. Bapak Ibu yang hormati, hari ini ada kegiatan pengibasan Marin Mas Nurafim dan Bu Nisa hari Senin menghadap karena ada sesuatu yang harus dilakukan terkait hasil workshop di Solo. Jadi harus ada pengibasan, harus ada videonya. Bapak Ibu yang hormati, mohon nanti diikuti dengan baik, dengan seksama. Mari kita waktunya harus 20 jam, 2 jam 120 menit. Jadi Bapak Ibu yang hormati, nanti diikuti dengan baik, nanti bisa dengan bijak bagaimana caranya. Bapak Ibu yang hormati, terus kemudian nanti di akhir November atau awal Desember
kita akan melaksanakan PSAS. Mungkin Bapak Ibu ngayomi, melayani, ngayomi, bimbing gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sekarang ini ada banyak kegiatan. Nanti dari apa ya, saya kemarin masih hari ya, besok ya, ada webinar ya, besok ya. Sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama, harus diikuti gitu ya. Yang saya hormati, nanti mohon Bu Nisa bisa bijak untuk mengelola situasi kondisi. Nah, jadi ikuti yang baik dengan seksama ya Mas Wahid. Di Bapak Ibu nanti Sabtu akan ada mabit, kemudian berikutnya tanggal 1 mabit kelas 12. Nanti di November pertengahan atau akhir sebelum melaksanakan PSAS ada kegiatan LDKS. Itu kegiatan sampai di bulan Desember. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dengan hormat, ayolah kita kerja bersama. Kalau saya kira itu mohon maaf Bu Nisa sudah gagal sekali ingin menyampaikan paparannya. Nanti tampil di video ya, video nanti di-upload di media sosial TikTok ya, biar terkenal sama seperti saya ini, petis legend. Saya kira itu, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Bapak Ibu Guru. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Mari kita simak dan ikuti dengan penuh perhatian acara sosialisasi, pengimbasan dan praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Khairunisa SPD. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dalam rangka berbagi praktik baik atau pengimbasan 7 jurus BK hebat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini saya melaksanakan pengimbasan dan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, di mana kemarin saya dapatkan di Solo selama 4 hari. Di sana diberikan bekal 7 jurus. Sebetulnya bukan hanya untuk PKB Bapak Ibu. Sebenarnya kita sebagai pendidik Bapak Ibu Guru semua itu sudah melaksanakan 7 jurus itu, tetapi tidak dikenali satu persatu, seperti halnya mengenali potensi, mengelola emosi yang nantinya ada di salah satu 7 jurus BK hebat. Itu sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah. Sebelum ke materinya, saya perkenalkan terlebih dahulu jingle 7 jurus BK hebat. Kebetulan ini kemarin saya perkenalkan terlebih dahulu nih Bapak Ibu untuk jingle 7 jurus BK hebat. Barangkali mau sambil nyanyi Bu Anda boleh. Murid berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi.
kasih. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tetap bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gulakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mega hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mega hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik. Seperti itu Bapak Ibu Guru terkait dengan jurus PKHibat. Langsung saja nih untuk praktik baiknya terkait dengan 7 jurus PKHibat. Ini untuk liriknya yang tadi terkait dengan jingle-nya. Ini Bapak Ibu Guru untuk 7 jurusnya. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua jurusnya kelola emosi, jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam bangun kolaborasi, dan jurus ketujuh itu adalah menata situasi. Ini sebenarnya sudah melaksanakan gitu Bapak Ibu Guru untuk kita semua sebagai pendidik tentunya dalam menerapkan jurus-jurus yang mana kita mendampingi masing-masing setiap siswa seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan jurus 1 atau kenali potensi, di mana kenali potensi ini adalah asesmen awal atau membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Di mana di situ ada tes kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Dan gak bisa ini bacanya. Yang kedua, tes gaya belajar atau learning style. Yang ketiga, tes kepribadian atau reaksi. Nanti saya bagikan barangkali Bapak Ibu ingin mencobanya untuk menerapkan untuk Bapak Ibu sendiri atau untuk anak wali kelas gitu, terutama di masing-masing setiap kelasnya. Barangkali nantinya akan lebih tahu masing-masing kelas, oh ya ini siswa saya kecerdasannya apa, tes gaya belajarnya apa, dan juga nanti terkait dengan jenjang karirnya. Kemudian yang kedua yaitu kelola emosi, di mana di sini membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi dan serta stres akademik melalui pendekatan sel. Yang kemarin selalu ditekankan untuk pembelajaran mendalam terkait dengan social emotional learning seperti itu. Jadi memang benar-benar diperdalam kembali terkait dengan social emotional learning. Kemudian yang ketiga jurus tumbuhkan resiliensi, di mana di sini adalah membekali siswa dengan daya lenting atau kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosial. Ya, jadi penting juga untuk anak-anak mempunyai daya lenting, apalagi di era yang sekarang di Bapak Ibu, apalagi menghadapi media sosial yang sangat luar biasa. Ketika anak mempunyai daya lenting yang bagus, itu tidak akan
langsung loyo atau langsung tersinggung seperti itu, karena dia sudah mempunyai kekuatan dari diri sendiri. Kemudian jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi, di mana di sini adalah membuat kebiasaan positif berulang dan konsisten, serta membangun disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu kepada siswa. Kemudian jurus yang kelima yaitu menjalin koneksi atau jalin koneksi, di mana di sini adalah meningkatkan komunikasi yang sehat dan efektif untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa, guru, teman sebaya, dan juga orang tua. Kemudian jurus yang keenam adalah membangun kolaborasi multi pihak untuk mendukung perkembangan siswa secara komprehensif. Nah, untuk jurus yang keenam ini lebih ditanamkan untuk kami selaku pihak sekolah untuk melakukan kolaborasi, di mana dalam membimbing siswa antara guru kapel, guru wali kelas, ataupun dengan orang tua dan juga pihak-pihak yang memang dibutuhkan untuk dalam pendampingan siswa. Kemudian jurus yang terakhir adalah mengatasi situasi. Di sini nanti juga ada kaitannya nih dengan materi dari Ibu Sulfa yang ditujukan kalau nggak salah, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Tentunya untuk siswa supaya dalam mengikuti pembelajaran itu aman, nyaman, dan juga mengembirakan. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi perkenalan untuk 7 jurus BK Hebat. Kemudian untuk praktik baiknya kemarin saya sudah melaksanakan jurus yang pertama dan juga jurus yang ketiga. Jurus yang pertama dilaksanakan di kelas 10, jurus yang ketiga dilaksanakan di kelas 11. Ini untuk situasinya kenapa saya memilih jurus yang pertama dan jurus yang ketiga. Tentunya untuk kelas 10 masih banyak yang belum mengenali kemampuan dirinya ataupun mengenali minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian masih ada siswa yang belum memiliki keterampilan menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi kesulitan, serta masih banyak yang belum memiliki pola pikir bertumbuh. Kemudian guru dan siswa perlu mengenali potensi diri karena dapat mendukung proses pendidikan yang efektif dan bermakna. Dan terakhir ini tugas baru sebagai guru wali gitu Bapak Ibu, menuntut guru agar bisa mendampingi siswa selama proses pendidikan di sekolah, tentunya khususnya dalam hal akademik dan karakter siswa. Tantangannya di sini yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran siswa akan potensi, minat, dan bakat mereka sendiri. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan siswa dalam meningkatkan daya lenting dan pola pikir bertumbuh. Kemudian ini adalah OJL yang pertama, jurus 1 yaitu mengenali potensi. Kebetulan waktu itu dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 di kelas 10-2. Jadi di sana saya melaksanakan OJL kenali potensi, di mana menggunakan aplikasi Aku Pintar. Di situ adalah anak-anak melaksanakan tes kecerdasan majemuk dan juga tes gaya belajar. Bapak Ibu barangkali mau mencobanya? Ya, nanti saya share untuk kecerdasan majemuk ataupun multiple intelligence. Jadi ada 8 waktu itu. Untuk tipe-tipe kecerdasannya, kecerdasan visual spasial, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestik, kecerdasan naturalis, kecerdasan logis matematis, dan juga kecerdasan musiman. Kemarin ada yang sudah mencobanya nih Bu Sulfa terkait dengan kecerdasan majemuk. Kemarin maksudnya apa Bu? Matematis, cocok ya Bapak Ibu ya, cocok dengan guru fisikanya ya. Kecerdasan matematis ya, karena suka hitung-hitungan.
Dan untuk tes yang kedua yaitu gaya belajar Bapak Ibu, di mana di situ anak-anak mempunyai gaya belajar yang berbeda tentunya dari jumlah siswa di kelas 10-2. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatannya. Ini yang pertama adalah masih speaking. Jadi di sini speakingnya yaitu mengenali teman yang ada di depannya. Jadi menebak, oh ya dia sukanya apa gitu, terus suka musiknya apa gitu, atau juga di sini adalah menebak umur, karena ternyata ya walaupun satu kelas masih banyak yang salah umurnya. Menebak teman-temannya. 72 tahun. Masih ada yang menebak umurnya baru 14 tahun gitu. Nah, di sini adalah proses pengisian tes kecerdasan majemuk dan juga tes gaya belajar. Nah, ini ada hasil salah satu siswa yaitu dengan tipe kecerdasan kinestetik. Jadi benar, ketika saya amati, oh iya benar kali kamu sukanya bergerak-gerak, ya sukanya praktik sendiri gitu, gak bisa diem gitu. Kalau yang ini menggabungkan, jadi dari kecerdasan interpersonal itu ternyata banyak sekali. Ya, di sini saya menggabungkan yang serupa sesuai dengan tipe kecerdasannya untuk diskusi. Oh ya ternyata sama ya saya dengan kalian gitu. Terus ini adalah mencari tanda tangan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini untuk praktik baik yang pertama terkait dengan kenali potensi. Karena kemarin waktunya sudah mepet sekali sebelum tes, jadi belum saya laksanakan semua, baru hanya ada 2, yaitu tes kecerdasan dan juga tes gaya belajar. Ini yang kedua adalah OJL yang kedua terkait dengan jurus ketiga atau menumbuhkan resiliensi. Ini saya laksanakan di hari Jumat tanggal 3 Oktober di kelas 11-2. Nah, di sini lumayan antusias Bapak Ibu Guru. Jadi karena kegiatannya yaitu saya membuat menara dari kartu remi. Ya, anak-anak suka sekali kalau dikasih kartu remi. Tapi kartu reminya di sini untuk membuat sebuah menara ya dari kartu remi. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Ini adalah menara yang sudah jadi. Ini dari kartu remi. Harapannya dari kartu remi ini menumbuhkan mereka terkait dengan daya lentingnya. Karena memang tidak mudah membuat menara dari kartu remi. Ya. Anak-anak sangat antusias, wah, susah sekali. Ternyata asik juga gitu. Ada yang seperti itu. Karena baru membuat segitiga yang pertama di bawah itu sudah langsung rubuh gitu. Kemarin juga sudah dicoba dipraktekkan ya Sulfa Bu Erli. Membuat menara dari kartu remi tidaklah mudah seperti itu. Seperti kita di kehidupan yang sebenarnya membutuhkan daya lenting yang kuat, benar-benar yang kuat supaya dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Nah, ini harapannya terkait dengan membuat menara itu adalah meningkatkan daya lenting atau kekuatan anak-anak, karena saya tekankan di situ adalah terkait dengan pembulian, bahwasanya banyak sekali anak-anak yang merasa dibully atau mereka sendiri adalah pelaku pembulian di situ. Jadi jangan sembarangan untuk kita mengkata-katakan teman kita gitu ya. Nah, untuk yang merasa terbuli atau menjadi korban di sini perlu mempunyai daya lenting, karena ketika mereka rendah daya lentingnya, mereka tidak bisa bertumbuh kembali. Mereka akan merasa terkucilkan, mereka akan merasa
kembali, jadi ada di situasi yang tersakiti terus seperti itu. Jadi anak-anak perlu mempunyai daya latih yang kuat. Kemudian untuk aktivitas yang kedua di sini adalah saya mengelompokkan siswa-siswi itu adalah pernyataan fixed mindset dan juga growth mindset, Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat pernyataan-pernyataan ini untuk anak-anak sedang menempelkan. Jadi setelah saya bagikan kertasnya, anak-anak mengidentifikasi terlebih dahulu mana pernyataan-pernyataan yang fixed mindset atau pola pikir tetap dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Jadi mereka dapat mengidentifikasinya secara satu persatu. Dan pengalamannya di sini adalah ketika sudah selesai pembelajaran, ternyata saya selama ini banyak sekali mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang fixed mindset seperti itu atau pola pikir tetap, karena banyak anak-anak yang belum mau bertumbuh, belum mau semangat untuk apa sih kita sekolah dan sebagainya seperti itu. Jadi ada pengalaman menarik juga ternyata setelah melaksanakan pernyataan-pernyataan yang fixed mindset dan juga growth mindset. Ini untuk refleksinya. Jadi dari kegiatan OJL yang pertama dan yang kedua, di situ siswa mampu menyusun strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kalau yang tadi terkait dengan auditorial ataupun visual ataupun kinestetik, mereka menyesuaikan dengan tipe gaya belajarnya. Untuk yang kedua yaitu siswa menjadi lebih mampu untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi harapannya kita sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru untuk anak-anak. Jadi dengan pendekatan ini melibatkan siswa secara aktif, mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara siswa dengan guru, seperti itu bapak ibu guru. Nah, ini kemarin saya sudah membuat kartu peran. Ya, jadi jadi nanti di sini ada kartu peran. Kartu perannya macam-macam Bapak Ibu guru. Di sini adalah implementasi jurus ke-6 yaitu berkolaborasi. Jurus kedua dan kelima ya Pak. Apa itu Pak? Mengelola emosi. Kedua. Kelima jadi koneksi. Oh iya. Terkoneksi sekali ya Pak Yafri ya. Oh iya. Koneksi Iya, mengelola emosi. Jurus kedua dan kelima. Berarti emosi apa itu Pak Yafri ya? Excited Pak Yafri. Ya, jadi di sini nanti ada kartu peran nih Bapak Ibu. Nanti saya bagikan kelompok yang ini dibagikan 2 kelompok saja ya. Siap. Yo. Semangat. Tepuk semangat. Oke, kelompoknya sebelah sini sama sini. Jadi nanti di sini kartu perannya hanya ada 7 Bapak Ibu guru. Nanti yang tidak mendapatkan berarti sebagai observer gitu. Iya, jangan diperlihatkan. Jangan. Cap cip cup. Itu. Sudah dibagi dalam bentuk. Jangan
Oke, sudah semua mendapatkan perannya ya Bapak Ibu? Cukup tahu saja, jangan diperlihatkan sama yang lain. Nah, nanti silakan memilih satu kasus. Nanti Bapak Ibu guru silakan memerankan sebagai yang sudah tadi dibagi. Apa ya? Nanti memerankannya ketika ada kasus seperti itu, ketika saya sebagai Pak siapa gitu ya, sikapnya itu seperti apa? Aduh. Nah, nanti yang lainnya itu menebak, oh ini Pak, ini gitu. Seperti itu. Monggo silakan, mulai dari kelompok mana dulu? Ya dipilih, kasusnya dipilih satu saja nggak apa-apa. Bebas. Satu orang badar. Yuk. Satu saja kasusnya. Perang kasus kan? Oke, silakan. Jangan dikasih tahu ke yang lain kalau saya itu sebagai Pak itu gitu. Ada jawab orang. Yo, bisa jadi. Pasal pola. Dia langsung ngomong ya. Mana sih? Bukan mereka saya. Jangan ganti udah barisnya. Iya. Saya bacakan kasusnya Pak ya. Ya, nanti yang lain mau nembak. Oke, jadi kasusnya guru favorit tapi tidak disiplin. Jadi ada seorang guru sangat disukai siswa karena ramah dan menyenangkan. Namun ia sering terlambat dan tidak mengisi jurnal pembelajaran. Kepala sekolah ingin menegur tapi khawatir moral siswa akan turun karena guru itu dianggap idola. Karena banyak murid, tolong nanti ibu ketemu dengan saya ke kantor. Sudah Pak seperti itu. Oke. Selanjutnya, iya memerankan kartunya. Ini kayak nggak Betul. Gimana ini anaknya ya Allah? Bagaimana gimana? Oke, Mas. Ini mana sih Bapak guru yang mengajar?
pembelajaran ya. Nah, kita punya hak. Tapi kok kenapa ketika jam pembelajarannya Bapak itu nggak pernah masuk seperti itu? Terima kasih Bapak Ibu. Ini mas saya. Selanjutnya siapa Bu ini? Sudah. Kalau sama aja ya, sini doang. Tapi apa gua video? Iya, video. Ini kan harusnya jam pengajaran ya, tapi kok gurunya tidak ada. Kira-kira kemana ya anak-anak? Gurunya kemana ya Nggak anak-anak? tahu. Nggak tahu. Oh, Lagi jajan. Oh, lagi beli. Harusnya tuh beli esnya pas istirahat ya. Ini kan sudah jam pengajaran ya. Lapar. Oke, terima kasih. Lagi Bu Citra. Ya sudah. Sudah semuanya, oke luar biasa sekali. Dikasih apa dulu untuk Bapak Ibu guru? Bayu dikasih apa Bayu? Dikasih. Keren sekali ya Bapak Ibu guru. Ya jadi sekarang kita menebak ya tadi ya tadi sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Betul nggak Pak sebagai kepala sekolah? Betul kok ya? Ya betul. Kemudian Bu Ayu ya tadi Bu Ayu sebagai apa kira-kira? Sebagai siswa, betul Bu Ayu? Salah pakai api. Sebagai guru apa Bu Ayu? Sebagai wali murid. Kemudian Bu Zulfa ya tadi kira-kira menjadi apa ya siswa ya? Sebagai siswa betul Bu? Betul. Kemudian Bu Nurjana kira-kira tadi sebagai apa? Kritis. Kritis jawabannya yang benar apa Bu? Sebagai konselor sekolah, sebagai guru BK ya. Jadi tadi sedikit permainan Bapak Ibu terkait dengan bangun kolaborasi. Jadi untuk tentunya kita di sekolah menemukan banyak permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi ya. Jadi tadi perannya sebagai ada kepala sekolah, ada wali murid, ada sebagai siswa sendiri, ada sebagai guru BK, ada juga sebagai guru senior kalau nggak salah tadi. Itu peran masing-masing untuk membangun kolaborasi sebetulnya dalam menjalankan sebuah apa namanya tugas-tugas kita seperti itu Bapak Ibu guru. Kayaknya biar semangat ini saya putar sekali lagi untuk 7 jurus BK hebatnya yang pakai ini saja lirik. Yo nyanyi yo. Bayu silakan ya. Tadi kan sebagai ibu guru wali murid yang suka Cerewet, yang cerewet. wali murid yang sebentar. Mulai silakan Bapak Ibu guru kalau mau berdiri boleh. Bayu. Murid berdiri yang kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan rasa besar, mendidik dengan
terus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi situasi. Jujur, hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus hebat, 7 jurus dalam kebinaan. Dikasih apa? Dikasih B. Kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa ini ya Bu Ayu ya, Bu wali murid ya Bu Ayu ya. Ibu anak Bu galau. Sesuai dengan perannya begitu Bu Ayu, Bu galau. Bapak Ibu, terima kasih untuk pelaksanaan hari ini. Kita sudah di akhir. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Tadi adalah pembahasan dan juga praktik bayi terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Rohim mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Tutup aja. Oke. Saya tutup ya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf barangkali ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita